pudelmu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik saja. Oke, untuk menyambut tahun 2022, aku akan membuat general reading tentang hoki kamu atau keberuntungan apa sih yang akan datang di tahun 2022. Settingnya ada yang baru. Oke, dengan keberisikan yang sama di luar, aku mohon maaf jika nanti di readingnya ada berisik-berisiknya ya. Itu yang tidak berubah. Oke, kali ini aku akan menggunakan runes untuk membacakan keberuntungan kamu di tahun 2022 ya. Pertama-tama aku kocok dulu ya. Untuk kamu yang memilih batu pertama, keberuntungan kamu di tahun 2022. Apa yang memilih batu pertama? Oke. Keberuntungan untuk kamu di tahun 2022 untuk orang yang memilih batu kedua. Oke. Kemudian untuk orang yang memilih batu ketiga. Suara ayam. Wow. Oke. Silakan dipilih ya. Ini untuk batu pertama. Suara ayam. Ini untuk batu pertamanya. Oke. Ini untuk batu kedua. Dan ini untuk batu ketiga. Oke, pakai intuisi ya milihnya guys. Jika kamu masih perlu waktu untuk memilih, silakan di pause videonya ya. Kita akan menuju ke pembacaan runes yang pertama dulu. Halo untuk kamu yang memilih runes yang ini. Yang pertama, apa sih maknanya ini? Oke, ini maknanya adalah keberuntungan dari hasil panen atau dari kerja keras kamu. Kalau kamu yang udah buka bisnis kamu di tahun 2022 kemungkinan memang akan naik gitu. Tapi ini bisnis yang dibentuk sendiri ya, bukan bisnis misalnya kayak kerja sama orang kayak gitu, enggak. Ini lebih ke hasil yang datang secara dari hal-hal yang kamu kerjakan sendiri gitu, yang natural. Emang sih ada indikasi kenaikan jabatan, itu ada, tapi lebih gede powernya itu ke yang hal-hal yang natural gitu loh. Apalagi kalau kamu yang bergerak di bidang sesuatu yang organik, misalnya ternak itu termasuk ya, sawah itu juga termasuk pastinya. Sesuatu yang terkait dengan alam itu juga masuk. Nah, ini memang menunjukkan adanya kesuburan tanah kayak gitu. Jadi di tahun 2022 secara simpelnya aku bisa bilang karir kamu naik. Mau kamu pekerja, mau kamu apalagi kamu pebisnis dan bisnisnya itu bergerak di bidang hal-hal yang terkait dengan organik. Misalnya merangkai bunga juga termasuk ya. Kalau misalnya bisnis kreatif itu termasuk juga sih. Tapi ya intinya skalanya yang lebih gede kenanya itu adalah orang-orang yang udah kerja udah bisnis di tempat bisnisnya yang tentang bisnis organik gitu. Ini bukan saran untuk memulai bisnis ya, tapi ini adalah pembacaan gitu loh, bisnis kamu yang kamu udah tua, yang udah kamu tanam gitu, nanti akan berbuah dengan baik, sangat baik. Oke, sorry. Sekarang aku akan ambil runesnya lagi. Oke, kamu yang memilih batu pertama, pembacaan pertama. Oke, ada 2. Wah, terbalik. Jadi, teman-teman, ini adalah runes mitra ya. Jadi, kalau misalnya kalian itu bermitra dengan seseorang, nampaknya kalian harus menelaah ulang ya.
Di sini memang ada keberhasilan dari segi usaha kamu nih, tapi waspada, jangan-jangan ada mitra yang mau memanfaatkan kamu kayak gitu, atau memang sesimpel mitranya itu udah nggak cocok lagi sama jalan kamu gitu. Ini bukan berarti permusuhan, bukan hanya itu gitu maksudnya. Bisa saja permusuhan, bisa perbedaan pendapat, bisa perbedaan jalan juga bisa, kayak masa kamu sama dia itu udah selesai gitu loh. Kalau misalnya sudah ada mitra ya, tapi kalau misalnya ingin merekrut orang baru karena mungkin bisnisnya tambah gede kan ya, ingin merekrut orang baru, hati-hati banget ya, ini rawan di tahun 2022, rawan untuk ada penipuan seperti itu tuh. Terus di sini ada runes yang ini artinya wahyu. Jadi sebenarnya, nah aku tahu nih kenapa kamu bisa ketipu, karena ini ada intuisi yang bias gitu. Ada perasaan-perasaan yang bias. Jadi disarankan untuk jangan mengambil keputusan secara emosional atau saat kamu emosional. Misalnya saat kamu terlalu sedih atau terlalu bahagia, terutama misalnya ini kamu terlena nih, bisnis kamu udah naik nih, oh ke depan bakal baik-baik aja nih, kelihatannya baik-baik gitu. Jangan sampai terlena dan terhanyut dalam kebahagiaan itu, terus kamu bikin keputusan, nah keputusan kamu nih bisa bias, maka dari itu kamu bisa tertipu gitu. Kamu berpikir seakan-akan oh semesta nih udah ngasih tanda nih, kuat banget tandanya begini gitu, kamu terlalu happy gitu. Bisa aja loh terjadi seperti itu. Jadi kayak bias itu, seakan-akan orangnya tuh baik, seakan-akan dia membawa keberuntungan, tapi ternyata karena kamu terlalu happy nanti ya nggak kelihatan gitu loh busuk-busuknya gitu. Jadi dilihat juga dengan objektif gitu, kemampuan untuk menilai dengan objektif. Oke, sekarang aku selain pakai runes, aku juga pakai kristal untuk mengetahui ya hoki di tahun 2022. Bukan mengetahui sih, memprediksi. Kan belum tentu benar ya, tapi semoga benar. Oke. Untuk kamu yang memilih pembacaan pertama, hoki di 2022. Oke, apa aja nih? Oh kan, clear quartz-nya gini, nggak bener. Sorry. Clear quartz-nya bukan rusak sih, kotor gitu. Jadi memang harus memperhatikan intuisi ya kalian ya. Jangan gegabah nih ngambil keputusan, jangan emosional. Ada kabut, seakan-akan seperti kayak ada kabut yang menutupi gitu. Screennya di sini, oke nanti aja deh. Ini berbicara tentang kekuatan mitra juga, kayak bisa disambungin ke sini juga. Ini sebenarnya lava stone yang dimana ini merupakan maknanya juga selain kekuatan dari alam ya, kekuatan dari eksternal mitra itu sendiri, ini juga terkait sama kerjaan kamu yang natural, yang tadi aku bilang sih. Untung banget ya kalau orangnya kalau memang kamu udah kerja di bidang alami nih, ini ada keuntungan deng. Lava stone itu kan kalau ada lava gitu loh, dan dia tuh bisa menghasilkan kesuburan, bisa ngasilin pasirnya bisa dijual buat proyek ya, buat bikin rumah gitu. Buat bikin bangunan. Jadi wow banget. Oh ya, ngomong-ngomong bikin bangunan ya, jangan-jangan kalau kamu ada niat ya untuk bikin rumah atau bikin tempat kamu stabil, itu mungkin bisa tercapai karena di sini memang ada kekuatan dari pembangunan itu sendiri gitu loh, yang memanfaatkan bahan-bahan yang alami, barang-barang yang alami. Nah, membuat rumah juga termasuk memanfaatkan barang-barang yang alami dong. Maksudnya tuh kayak pasir, kan kita pakai pasir gitu. Emang sih ada yang nggak alami kayak semen gitu kan, buatan juga, tapi ada campurannya lah gitu sama yang alami. Kalau ditanya apakah ini tentang rezeki kamu, ini tentang kestabilan rumah ataupun membuat rumah, sebenarnya secara energi lebih besar aku rasa ini membuat rumah secara fisik, bukan kestabilan rumah. Jadi mungkin semoga ya nih kalau ada orang yang masih
berniat pengen gitu untuk beli rumah, untuk merantau juga termasuk nih gitu, untuk pindah rumah ini bisa ya tuh, atau membuat bangunan baru juga bisa. Lava stone ya, lava stone dan mitra ini kekuatannya memang bukan kekuatan sih, kayak sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Memang ini jangan emosional gitu, apalagi kalau ngambil keputusan ketika marah ya. Banyak-banyak ke gini apa ya, banyak-banyak ke air untuk menyeimbangkan emosi kamu yang gitu. Oke, sekarang nih Citrinnya ini maknanya pasti keberuntungan ya, dari segi finansial, dari segi kreativitas, dari segi pembicaraan juga bisa, daya pikat juga bisa. Aduh maaf aku serak. Jadi Citrinnya ini memang akan membawa bukan membawa ya, Citrin ini kayak menyimpulkan keberuntungan dari segi finansial. Jadi sama aja sih artinya, dilihat dari berbagai macam pertanda di sini ya. Ada pertanda untuk finansialnya itu 1, 2, 3 gitu. Jadi bagus banget sih menurut aku untuk kamu yang pilih paling nomor 1. Finansialmu tuh bakal naik gitu loh di tahun 2022 ini. Terus apa ya lagi ya, cuma itu sih, cuma perlu memperhatikan jangan sampai ngambil keputusan yang yang tergesa-gesa gitu, jangan ngambil keputusan yang salah gara-gara kamu emosional gitu. Oke, aku udah ngambil oracle-nya juga, udah kocok tadi, tapi belum aku lihat. Oke, aku singkirkan dulu runesnya ya guys. Untuk oracle ya, apakah yang akan kamu dapatkan di tahun 2022, apa yang akan datang tahun 2022? Ada kompas. Oke, oracle di sini berpesan bahwa kalau kamu itu lagi ada rencana, lagi ada kebingungan tentang suatu hal, di sini bakal menemukan jalannya kayak gitu. Jadi kayak makin yakin tuh sama diri kamu sendiri, makin solid, makin tahu tujuan hidupmu kayak apa, makna hidupmu juga kayak gimana gitu, makin percaya diri lah jadinya, dan terbimbing. Oh ya sorry, ini sebenarnya tanda wahyu. Kalau ini nggak kebalik, ini sebenarnya bagus banget, intuisinya kuat banget kalau nggak kebalik gitu. Nah mungkin wahyunya di sini tadi kebalik, atau intuisinya tadi ini kebalik karena itu hambatannya emosional aja sih gitu. Kalau kamu udah bisa ya mengambil keputusan saat tidak saat tidak didominasi emosi apapun ya, ini kamu bakal berhasil menemukan apa yang sebenarnya yang perlu kamu ketahui kayak gitu. Oke, selanjutnya rumah kaca. Ya, ini kestabilitasan dari hati juga ya, dari bangunan secara fisik juga iya, bisnis juga iya, ini naik. Bisa dilihat sih dari gambarnya, ini kan organik atau natural gitu, semuanya ini natural. Dan ini ada tangga yang ada, memang maknanya itu ada kenaikan gitu, karena nggak kebalik juga. Jadi memang bagus banget untuk kamu yang udah jalanin bisnis dan akan berkembang nih bisnisnya tuh. Oke, tahun 2002 bagus ya untuk kamu. Nah ini satu kartu terakhir yang kebalik lagi. Ini kartunya sebenarnya maknanya sudah tidak begitu baik, terus kebalik lagi kebalik pula gitu ya. Ini adalah satu tentang pengkhianatan, manipulasi, penipuan, dibohongi kayak gitu. Nah makanya ini hampir sama sih sama yang aku bilang di runes. Jadi tolong diperhatikan ya mitra kerja kalian gitu. Oke, ada indikasi penipuan aja sih di sini, dan itu masih bisa ya tergantung kalian ya, nanti masih bisa agar tidak terjadi gitu, diminimalisir atau dihalangi gitu, biar dibelokin gitu jalan dari ramalannya gitu, biar nggak kejadian gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang pilih
file nomor 1, bukan file, pembacaan nomor 1, batu nomor 1 gitu ya. Semoga di tahun 2022 ini menjadi tahun yang sangat menyenangkan untuk kalian. Semoga makin sehat juga kalian dan juga makin cuan. Oke, terima kasih ya. Dadah. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan nomor 2 atau batu kedua. Oke, ini dia runesnya yang tadi ya, yang kalian pilih. Kalau dari runesnya ini bermakna menuai karma positif. Oke, jadi setelah kalian lama berjuang tentang sesuatu hal, tentang banyak hal sih bisa, dari intinya tentang apa yang selama ini kalian perjuangkan, ini akan ada hasilnya gitu. Aduh maaf ya, ada suara anak-anak. Ini akan ada hasilnya gitu. Jadi kalian juga selain finansial, ini misalnya kalian memperjuangkan cinta, akan ada kejelasan di cinta itu. Kalau cinta sih feelingku nih dari energinya, kalau misalnya dia itu memang gak oke, pasti ada kejelasan kalau bukan dia gitu. Kalau misalnya dia oke, dia bakal bisa bersama kamu gitu, ada pertukaran energi di antara kalian berdua dan sinkron gitu. Jadi di sini intinya adalah adanya kejelasan dan adanya kamu tuh bisa menuai karma positif kamu di tahun 2022. Oh ya, ini juga maknanya kamu tuh semakin sinkron dengan semesta, semakin spiritualitasnya juga naik gitu. Oke. Kita akan ambil runes yang lain tentang hoki kamu ya di tahun 2022. Oke, satu lagi. Oke. Wow, oh enggak, aku kira yang oke. Ini nih. Oke, ini yang pertama ya, yang tadi, yang kedua gitu loh yang muncul. Jadi ini adalah makna dari energi maskulin ya, yang akan meningkat. Nah, kamu bakal jadi lebih percaya diri, bakal lebih logika ya, bakal lebih merancang sesuatu, bakal lebih bisa lah untuk merancang kedepannya lagi gitu. Kamu makin semangat, analisamu juga makin bagus gitu. Kadang kan ada, kalau misalnya kita analisa kan belum tentu benar ya. Nah, analisamu ini juga makin benar gitu. Karena apa? Karena ini tadi kamu tuh sinkron sama semesta gitu. Dan kalau kamu sedang mengembangkan skill, akhirnya kamu dihargai di skill itu. Ini juga ada tanda bahwa adanya kenaikan jabatan. Nah, mungkin kamu yang pilih pembacaan kedua atau batu kedua ini, banyak yang bekerja di perusahaan ya, atau bekerja dengan orang gitu. Nah, ini ada kenaikan jabatan di orang itu gitu. Terus kalau kamu adalah energi maskulin, cenderung memang energi maskulin, akan datang suatu kehormatan untuk kamu, status kayak dihormati gitu loh. Kalau ditanya sama siapa, bisa aja sama gebetan, bisa aja sama pasangan lebih dihormati, terus atau sama keluarga, sama lingkungan kerja juga bisa. Terus ini kalau kamu divanya feminim, berarti di sini pasangan kamu yang makin menghormati kamu, makin kayak respect gitu loh sama kamu. Habis itu kalau kamu divanya feminim, mungkin ada orang ya, ada seorang laki-laki yang akhirnya datang padamu bukan menyatakan cinta, hampir lebih tepatnya itu melihatkan ketertarikannya gitu. Belum tentu, soalnya belum tentu kalian jadian nih gitu. Nanti aku kebablasan bilang kalian jadian, enggak, ini belum tentu. Cuma kayak menampakkan ketertarikannya, lalu dia tidak bisa tegak ya sebenarnya. Ini selanjutnya adalah batu ini menunjukkan adanya kayak healing dari energi api. Healing dari energi api ini maksudnya mungkin kayak jalan-jalan, melakukan passion. Jalan-jalannya ini pun hal yang perlu olahraga gitu, hal yang menyenangkan, kayak misalnya mendaki gunung atau jalan yang agak jauhan gitulah ya, jalan kaki gitu, atau
jogging kayak gitu juga bisa. Nah, kalau secara spiritual ini bisa dikatakan kalau kamu mau membersihkan energi diri kamu, mungkin sarannya itu pakai api gitu. Jangan bakar-bakar diri, tidak juga. Mungkin kayak gini, ada lilin di depan, kamu meditasi gitu. Jadi meditasi di depan lilin, atau mencoba connect ke matahari. Matahari kan elemennya juga api ya, maskulin. Sebenarnya dari dua runesnya ini, keduanya ini energinya lebih dominan memang ke maskulin gitu. Oh ya, ini juga menandakan bahwa akan adanya, oh ya, ini kan di depan aku udah bilang tentang kejelasan ya. Nah, ini diperkuat lagi gitu, akan adanya kejelasan mengenai apakah hubungan kalian akan berakhir atau apakah kalian akan bersama. Atau kalau misalnya yang masih masih single gitu dan ada gebetan, apakah dia akan menerima kamu kayak gitu. Ini di sini ada kejelasan dari apapun yang kamu tunggu-tunggu gitu. Sorry, getel. Tunggu jawabannya. Oke, aku akan ambil dari kristal juga ya untuk hoki kamu di 2022. Hadiah apa sih yang datang ke kamu di 2022 untuk orang-orang yang memilih pembacaan kedua? Oke. Oh, 4. Apa aja ini? Ini apa nih? Labrador, Tiger A lagi, Citrin, tepes, Citrin yang tepes. Oke. Jadi teman-teman, aku baca dari sini ya. Ini adalah Tiger A. Nah, ini bisa memang menandakan energi maskulinitas ya. Jadi kalau kamu dulu ada hak-hak yang sebenarnya kamu harus dapat, sebenarnya kamu pantas mendapatkannya gitu ya, tapi mungkin hak-haknya itu diambil sama orang, atau mungkin kamu ada yang membatasi kamu gitu, membatasi untuk mendapatkan hak itu, atau membatasi perkembangan kamu akhirnya berani mendobrak itu gitu. Kamu membuat revolusi gitu untuk diri kamu sendiri, untuk perkembangan diri kamu sendiri, sehingga nanti kamu tuh kayak makin berani gitu, berani melawan yang tidak adil gitu lah misalnya ya, untuk keadilan yang ingin kamu dapatkan gitu, untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikan diri kamu sendiri itu. Terus di sini dari segi fisik juga ya, memang di sini ada energi maskulin, dan aku bilang tadi ada api. Mungkin di sini Tiger A juga api sih. Jadi maksudnya tuh kamu bakal di tahun 2022 nih adalah tahun yang bergairah, adalah tahun yang passion, tahun yang pekerja keras ya. Kamu meningkatkan kualitas hidupmu dengan bersemangat gitu, dengan penuh motivasi dan kerja keras, ketekunan kayak gitu. Oke. Oh ya, ini dulu deh, sama-sama Tiger A tapi beda bentuk. Nah, ini Tiger A juga tapi beda bentuk, dan ini Tiger A yang tepos. Bedanya yang tepos sama yang bulat itu ya tergantung juga sih. Jadi yang bulat ini bisa dibilang kepercayaan diri yang lebih mutlak gitu loh, kayak susah tergoyahkan gitu kamu. Kalau yang ini ada saatnya memang kamu tergoyahkan. Jadi karena ini Tiger A nya muncul dua, satu bulat dan satu tepos. Apa sih ya? Jadi maknanya itu kamu tuh memang sih percaya diri, tapi masih ada orang yang bisa mendominasi kamu atau menekan kamu gitu. Mungkin percaya diri kamu tuh nggak sepanjang tahun 2022 ya, mungkin ya ada, misal pas kamu mau pindah tempat, ternyata ada yang lebih dominan lagi energinya, jadi kamu tidak bisa untuk mengalahkan dia gitu, atau tidak bisa sebebas yang itu tadi gitu, yang sebelumnya. Dan yang penyet apa sih ya bahasanya, aku bingung nih jadinya ya, datar kali ya, pakai yang datar ini juga menandakan bahwa sebenarnya ada kenaikan nih. Ini aku gabungin pembacaan sama runes sih. Jadi gini, ada kenaikan dari segi kepercayaan diri, dari segi makin disiplin juga sama diri sendiri, makin berani,
makin energinya itu makin bagus ya, bukan karismatik tapi kayak lebih ke apa ya namanya, cara kamu healing itu loh. Kalau kamu dulu mungkin sering sakit, sering kena energi negatif misalnya, ini cara kamu healing tuh lebih cepat lah, lebih bagus ya, dan kamu sendiri pun juga merasakan lebih sehat gitu loh energimu. Tapi peningkatan itu tidak yang ngebut gitu, pelan-pelan begitu. Kayaknya di sini dilihatin ada 2, jadi memang masih bertahap, bukan yang ucuk-ucuk datang terus termotivasi tiba-tiba dengan satu video gitu misalnya. Oke, yang ini adalah apa tadi ya, Labrador ya. Nah ini sebenarnya aku nggak tahu sih ya kalau arti-arti di luar, tapi biasanya aku pakai gelang ini. Kalau yang gelang yang Labrador ini untuk intuisi. Aku juga waktu itu dapat mimpi ya tentang Labrador. Ini kayak bisa dipakai untuk apa namanya, perlindungan secara spiritual juga bisa. Habis itu untuk penguatan intuisi. Dan ini sebenarnya kalau yang gede tuh ada gininya, ada pelangi-pelanginya gitu. Jadi aku suka jemur di bawah matahari gitu. Aku konekin dia ke matahari biasanya. Nah ini jadinya elemennya api juga, maskulin juga deh gitu. Mungkin ada impian ya, ada suatu keinginan yang akhirnya terwujud di kamu gitu. Aku nggak tahu sih keinginannya itu apa, tapi ada berbagai macam kan ya. Mungkin dulu berpikir bahwa oh kok kayaknya susah, ternyata di sini kamu bakal ketemu jalannya. Runtutan caranya tuh gimana untuk menjadikan itu real gitu loh, bakal ketemu jalannya gitu loh. Nah jadi kayak jalanmu diterangi 7 warna pelangi ya. Oke, citrinnya ini yang penyet. Oke, aduh tidak kelihatan ding. Ya ini citrin lah intinya. Oke, jadi begini teman-teman, ini masih citrin, masih menandakan adanya keberlimpahan ya dari segi rezeki dan kepercayaan diri, dan ini karismatik. Cuma citrinnya 1, abis itu paling terakhir, abis itu dia tepos gitu ya. Jadi bisa dibilang memang sih di sini ada kenaikan berkah rezeki, tapi kamu perlu untuk berusaha juga gitu, perlu untuk mengeluarkan apa ya, usaha. Aku nggak bilang usahanya, lebih sih mungkin kamu juga enjoy jalaninnya. Entah ya, kalau yang misalnya nih zodiak Capricorn kayak gitu, Aries gitu, juga mungkin bisa lebih, meskipun itu kelihatannya berat gitu loh, tapi enjoy kamu jalaninnya, dan kamu sendiri pun bahagia aja gitu jalaninnya. Mungkin karena ada pekerjaan yang apa ya, passion kamu gitu, atau mungkin emang kamu suka pekerja, emang kamu tipe pekerja keras aja gitu. Jadi emang nih ada hasil nih di ujung, tapi di awal memang perlu ketekunan itu ya. Ada kesuksesan nih yang akan menunggu kamu, jadi tetap semangat ya. Oke, sekarang aku ambil dari oracle-nya, aku singkirin dulu runes-nya ya, dan juga kristalnya. Bentar ya. Oracle untuk kamu yang pilih pembacaan kedua, aku udah ambil sih, tapi aku belum lihat. Anubis deh, mengerikan sekali katanya. Oke, ini yang pertama, perempuan yang kebalik. Jadi tentang love life bagi kalian yang divine maskulin gitu. Mungkin perlu dievaluasi lagi, apakah dia akan menerima cintamu atau tidak. Ini bagi yang single ya, dan ada gebetan. Tapi bagi yang kalian memiliki pasangan, nah ini aku lebih ngatiin ke inner kalian sendiri, bukan pasangan kalian. Jadi inner tuh kayak mungkin ini yang sudah punya pasangan, dan juga yang single tapi tidak ada gebetan. Jadi kayak divine feminim kalian, entah apa dan bagaimana ceritanya, cerita detailnya, tapi di sini tuh agak tertekan gitu ya. Bukan agak tertekan ya, kayak yang emang sih kalian itu lebih condong ke tahun 2022 ini, lebih condong menggunakannya pakainya divine maskulin tuh yang lebih gede di kamu.
semangat, kerja keras gitu ya, dibandingkan mimpi-mimpi aja gitu. Jadi kamu kayak mungkin kamu ada mimpi tentang sesuatu, impian tentang sesuatu, kamu sadar itu, oh ini waktu aku bertindak, nah kayak gitu. Dan semesta itu menjawab itu juga dengan memberikan energi maskulin juga yang besar untuk kamu gitu. Jadi kamu bisa lebih enjoy untuk jalaninnya. Di sisi lain sih, sisi negatifnya ya, yang kalau divine femininnya tidak terlalu seimbang, itu ada yang masalahnya cepat emosi gitu. Cepat emosi tuh kayak marah gitu loh, kayak yang cepat tersulut gitu loh. Terus intuisi juga nggak begitu lebih cenderung ke logika lah, jadinya agak kurang seimbang. Lebih menurutku sih kalau yang oke itu yang seimbang ya, di seseorang tuh pasti ada divine feminin dan divine maskulin gitu. Kalau yang seimbang itu menurutku oke banget lah gitu. Nah, bagusnya di sini kalian nggak gampang baper, jadi nggak gampang baper. Oke. Mungkin akan bertemu twin flame. Oke, mana dia tadi runesnya? Ini ya, gengs. Ini runnya ini. Lihat nih, ada kepala ke sana, ada kepala ke sana, kanan kiri. Ya, twin flame itu cenderung memiliki, emang sih katanya si api kembar ya, tapi biasanya mereka tuh berbeda gitu loh. Maksudnya yang satunya feminin banget, yang satunya maskulin banget gitu. Terus tuh satunya perasa, satunya logikaan, nggak percayaan, skeptis gitu. Pokoknya beda gitu, tapi beda-bedanya mereka tuh emang kontras ya, tapi kayak saling melengkapi gitu, saling tarik menarik. Itu uniknya si twin flame ini. Oke, jadi mengapa cintamu berat? Jangan-jangan dia twin flame kamu. Ya, tahun 2022 untuk hubungan cinta kalian ada twin flame yang mengetok pintu kalian, pintu hati. Ada koneksi di twin flame. Nah, ini juga memang sih energinya tuh, secara energi aku rasakan lebih gede twin flame ya untuk pembacaannya. Tapi di sisi lain memang ada maknanya juga tentang menyeimbangkan diri ya, antara divine yang feminin dan juga yang maskulin gitu. Oke, satu lagi ya. Ini gengs, Anubis. Nah, ini hati-hati sama kesehatan kalian. Jangan kerja terus, tapi tahu juga kapan waktunya istirahat gitu ya. Ini juga maknanya death. Jadi gini, emang sih kalian tuh cara balance-nya kalian tuh bagus sih. Aku rasa kalian di sini nggak bener-bener nggak bener-bener bakal jatuh sakit, karena kalian ada energi apinya ya, energi api untuk healing gitu. Api itu kan bisa untuk kalian pakai semangat, bisa salah satunya tuh untuk healing gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa untuk menyeimbangkan itu ya, mungkin itu perlu waktu untuk meditasi healing, tapi memang ke arahnya itu ke arah yang naik gitu loh, ke tangganya tuh naik, meskipun nggak kelihatan kenaikannya, nggak ketara gitu loh hasilnya gitu, tapi menuju kenaikan lah intinya. Dan kesehatan kalian juga pasti lebih baik lagi kalau kalian berani healing pakai api. Bisa, bukan berani, bisa healing pakai apinya itu. Terus ya, kalau api yang terlalu tinggi, api yang tidak sehat ya, terlalu dominan, itu bisa jadi kamu arogan, jatuhnya arogan. Jadi nanti ada orang-orang yang gak suka sama kamu, nanti nyumpahin kamu takutnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan lihat juga apakah diri kamu memang arogan atau enggak. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya, oh ini gimana cara aku dapetin dia ya, coba evaluasi diri dulu, apakah ada sisi arogan itu, atau dia mungkin yang terlalu tinggi kriterianya begitu ya, terlalu memilih ya mungkin dianya gitu. Jangan sampai sih terlalu sombong gitu, apalagi kalau misalnya kamu yang define-nya feminin, mungkin kamu wanita karir ya,
Jadi apa ya, jangan terlalu sombong juga gitu. Sorry aku mengatakan itu, but kalau misalnya memang dia nggak oke ya kenapa juga kan gitu ya. Ini tergantung sih, ujung-ujungnya tergantung pilihan kalian juga. Oke, jadi seperti itulah pembacaan untuk kalian yang memilih batu kedua atau pembacaan kedua. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga, batu ketiga, ini dia runesnya ya yang tadi kamu pilih. Oke, ini sebenarnya maknanya kamu orang spiritual sebenarnya. Lihat di sini ada berbagai hambatan untuk mengembangkan bakat atau potensimu itu. Mungkin kamu ada berbagai keinginan juga, tapi keinginan itu ada bloknya, ada yang menghalangi. Dan kalau kamu tanya siapa yang menghalangi, pada dasarnya berawal dari diri sendiri. Nah, gimana tuh? Maaf ya, mungkin ini ada trauma yang perlu kamu healing, ada mental block juga, mungkin merasa tidak pantas, merasa nggak yakin atau nggak percaya diri, belum mencoba tapi takut duluan gitu, terlalu overthinking juga bisa. Jadi ada faktor-faktor internal yang sebenarnya menghambat perkembangan kamu gitu. Terus kalau kamu bilang, tapi kak biasanya ada faktor eksternal nih, orang tuaku gimana gitu ya melawan aku gitu, atau apa gitu ya, faktor-faktor eksternal lainnya. Sorry, ini masih di pembacaan kedua tadi, sorry, kristalnya. Oke, terus apa namanya, terus tadi aku lupa ya tadi. Oh ya, kalau faktor-faktor eksternal itu kayak lebih munculnya karena cerminan dari dalam diri gitu, bukan ujuk-ujuk ada. Nah seperti itu, maaf ya kayak baru pembukaan padahal ini baca tentang hoki gitu, tapi bagaimana, memang seperti itu. Aku sendiri pun tidak mau untuk memberikan harapan palsu pada kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa tidak resonate, mungkin kalian bisa pilih yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada yang sama sekali yang memanggil, jangan dipaksakan. Mungkin ini readingan ini bukan untuk kalian gitu, oke? Oke, mari kita lanjut ya. Bagi kalian yang masih merasa resonate atau ingin menonton, kalian yang memilih pembacaan ketiga tentang hoki kalian di tahun 2022. Oke. Jadi begini teman-teman, apa sih keinginan kalian, apa sih impian kalian gitu. Apa jangan merasa kalian itu gini ya, jangan merasa kalian itu tidak pantas, jangan merasa kalian itu tidak bisa, jangan sampai ada mental block. Karena kedepannya kalau kamu sudah healing ini, sudah healing mental block kamu, trauma kamu, semesta memfasilitasi kamu, orang-orang memfasilitasi kamu. Jadi misalnya kalau sekarang itu orang tua kamu menentang, tapi nanti mereka justru akan memberikan kamu fasilitas barang-barang. Contoh kasus misalnya kamu pengen jadi YouTuber ya, terus aduh aku merasa gini gitu, nggak oke nih, aku dulu pernah mencoba tapi gagal gitu, jadi takut, malu nih gitu, misalnya kayak gitu kan. Itu udah termasuk mental block. Nah kalau mental block ini kalau kalian udah healing gitu ya, mungkin trauma-trauma masa lalu kalian udah healing, di sini akan datang ini fasilitas-fasilitas dari orang-orang gitu ya. Ini bukan, memang sini juga ada energi fasilitas dari semesta, tapi aku rasa lebih gedenya itu adalah dari orang-orang gitu ya. Maksudnya kayak yang baik itu orang tua kalian, teman kalian, sahabat, atau mungkin tiba-tiba ada investor gitu, I don't know. Jadi ini ada fasilitas. Misalnya kalian pengen fasilitas apa nih untuk bikin YouTube gitu, misalnya pengen mic gitu, pengen kamera gitu, ada yang beliin kayak gitu. Nah ini bukan tentang YouTube aja ya, tentang berbagai hal, tentang impian kalian. Makanya aku nanya, impian kalian apa sih gitu. Mungkin karena terlalu gede atau terlihat terlalu tinggi impiannya, jadi mungkin nggak percaya diri gitu, atau mungkin karena agak unik ya, agak berbeda gitu impiannya. Anak-anak zaman sekarang kan gitu ya, unik-unik gitu impiannya. Terus
orang tua nggak ngerti gitu. Nanti ujungnya kalian bakal bisa untuk kalau kalian percaya diri, kalian bakal bisa untuk mengubah pikiran orang tua kalian gitu. Jadi oh gini ya maksudnya ya, gini ya peluangnya ya gitu. Jadi mereka ngerti gitu sama apa yang kalian inginkan gitu, sehingga bisa terfasilitasi atau bisa diberikan izin untuk melakukan apa yang kalian inginkan itu. Nah, tentang jodoh datang. Ini ada ini juga maknanya, runsnya jodoh juga gitu. Maskulin yang datang. Kalau kalian feminin, kalian bisa dapat jodoh. Kalau kalian maskulin, kalian lebih percaya diri untuk nembak jodoh kalian atau hubungan kalian jadi lebih romantis. Mungkin dulu ada bumbu-bumbu karmic relationship, tapi sekarang akan jadi lebih baik tahun 2022 ini. Begitu teman-teman. Cuma ini yang halangannya, merasa tidak pantas itu, merasa tidak percaya diri kayak gitu. Nah ini guys, kartu spirit, kartu runes ya, runes yang paling oke. Ini adalah, kalau di kartu tarot ini bisa disamakan dengan sun. Jadi orang-orang yang datang ke kamu sebenarnya juga membawa energi positif untuk kamu. Kamu juga berbagi energi positif kepada orang lain. Dan ini merupakan kesuksesan, baik dalam karir kamu, apapun yang sedang kamu kerjakan, atau jika kamu ingin merintis sesuatu, bisa. Ayo, gitu. Kayak yang ini bisa nih, gitu. Bisa sukses, ada peluang. Ya, bagus. Kenaikan jabatan bisa, pindah kerja ke tempat yang lebih bagus bisa. Ini ada kenaikan dari segi material, dari segi apapun ya yang misalnya kalian genggam atau lakukan sekarang, atau baru ingin atau bisa gitu ya, sukses. Kalau misalnya kalian realisasikan ya, bukan cuma mimpi doang gitu ya, tetap ada realisasinya sih gitu ya, tapi bisalah sukses. Terus kalau kalian yang ingin cinta, ingin bukan madu, ingin jalan-jalan, mungkin bisa nih. Memang ini energinya lebih gede ke materi sebenarnya, material. Tapi sekarang sini ada love life ya. Jadi aku juga ngebaca, oh ada love life-nya juga nih, ada keberuntungan di cinta gitu ya. Oke, gimana nih ini dia. Oke. Aku ambil kristalnya dulu ya. Dadah. Untuk kalian yang pilih pembacaan ketiga, keberuntungan. Pembacaan ketiga. Oh banyak ya, 4 ya. Oke, aduh. Dia berputar-putar. Sorry. Oke, ini pertama ya. Ini adalah nggak kelihatan kah? Ini adalah lupa, Holit. Oke, ini Holit dan ini bagus banget. Ini keseimbangan antara spiritualitas dan juga logika. Oh, ini healingnya nih kamu gitu. Jadi tadi kan aku bilang ada trauma kan. Terus di sini nih kamu bisa healing dengan cara kamu seimbangin perasaan kamu dan juga logika kamu. Nah, jadi gini, misalnya kalau logika kamu itu terlalu menekan kamu pakai perasaan kamu, kau panggil jiwa kamu panggil spirit guide, panggil Tuhan ya untuk membimbing kamu, semesta, siapapun ya yang kamu percaya, karena tergantung kepercayaan nih. Kalau kamu nggak percaya ngapain juga ya, semakin kamu percaya semakin powerful. Kalau yang nekan diri kamu adalah logika. Tapi kalau yang neken diri kamu adalah perasaan-perasaan yang abstrak, misalnya kayak merasa nggak jelas gitu, kayak merasa sedih, merasa nggak bisa, merasa nggak percaya diri, merasa apalah gitu lagi ya, gunakan logika gitu. Bener nggak sih kamu itu, biar kayak ada validasinya nggak sih sebenarnya kamu tuh bener-bener nggak bisa gitu. Jadi ditanya gitu, dilogikakan, ditanya, bener nggak sih apa cuma perasaan-perasaanmu aja gitu, perasaan abstrakmu aja gitu. Nah, kalau yang tadi aku bilang tentang logika yang menekan, misalnya gini, kamu memang udah ada bukti realnya, kamu ada kegagalan dulu misalnya, atau kamu ada bukti realnya, kamu merasa nggak bisa gitu. Nah, saatnya kamu
tanyakan hati kamu gitu, percaya nggak sih kalau kamu tuh sebenarnya bisa, panggilan hati kamu tuh sebenarnya apa gitu. Jadi kayak balance nih, apa yang menekan, misalnya logika yang menekan ya pakai perasaan yang gini healingnya, perasaan yang menekan, logikanya pakai buat healingnya gitu. Jadi tentang keseimbangannya antara kedua itu. Begitu cara untuk healing kalian. Nah, di sini ada citrin yang bulat. Jadi memang di sini, sorry kalau berisik. Jadi memang di sini ada kesuksesan dari segi material gitu. Ada pencapaian yang bagus dari segi material. Nah, material ini juga termasuk manifest. Sekalinya sembuh ya, kalian bisa dapat citrin, dapat manifest. Manifestnya ini apa? Memang lebih gede ke material, tapi karena dia sejajar sama love life, jadi lebih love life-nya juga dapat gitu. Secara fasilitas ya, ini dikonfirmasi lagi, fasilitas tadi itu kayak kalian misalnya kurang apa dalam bisnis kalian, dalam melakukan hobi mungkin, atau dalam hal yang kalian geluti, nanti kalian bakal dapet nih alatnya gitu, fasilitasnya secara fisik ya, bentuk fisik kok gitu. Atau mungkin sekedar untuk motivasi ya dari eksternal, kalian juga bisa mendapatkannya. Apa sih yang kalian butuhkan gitu loh, itu yang bisa dijawab sama semesta, dikasih gitu loh sama semesta. Oke, komunikasi ya, Aquamarine. Jadi kamu memang bagus ya, ini lebih kayak arah bersinar. Kenapa sih kamu tuh tiba-tiba ada cowok yang datang gitu misalnya, atau ada cewek yang naksir kamu gitu tiba-tiba. Ini baik yang udah punya pasangan atau yang belum ya, soalnya ini terkait daya pikat tersendiri gitu loh. Citrin digabung sama si ametis, ini jadinya manifestnya kuat. Kalian itu disukai karena kalian dilihat percaya diri, terus kalian dilihat good looking juga nih. Terus secara omongan ya, secara komunikasi kalian pinter untuk komunikasinya, bagus untuk menyampaikan ide, pendapat, ataupun juga pengertian gitu. Kalian juga dipandang orang yang memiliki semangat yang bagus, jadi motivasi yang bagus. Mungkin kalian juga sebenarnya kalian ini memiliki kalian bisa ngasih semangat ke orang kan, karena kalian mengalaminya sendiri ya, pernah mengalami jatuh bangun, kesusahan, trauma gitu, atau ada luka di inner child, dan kalian tuh jadi kayak sebenarnya survive gitu. Kalian tuh sebenarnya bagus untuk kepribadian kalian, tidak terlalu yang luka-luka gimana, jangan-jangan gitu ya, tapi trauma itu kayak masih ada di dalam diri kalian gitu loh. Dan kadang kalian itu kayak memandang rendah diri sendiri, tapi kalian bisa nyemangatin orang lain kayak gitu loh. Jatuh-jatuhnya ini ya, ini apa nih ya, apakah ini batu yang tidak aku kenal, batu yang ungu sama hijau, for light ya kalau nggak salah ya, aku agak lupa gitu namanya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah balance ya antara logika dan juga nature alam, antara diri kamu dan juga alam. Ada sinkronisasi, mungkin kamu diminta untuk kapan-kapan refreshing ya, jalan-jalan dengan protokol kesehatan pastinya. Oke, terus di sini juga tentang alam dan logika. Oh ya, sama aja sih kayak yang Howlit yang tadi aku bilang nih. Jadi seimbangkan gitu loh, gimana sih keinginan natural kamu, apa sih keinginan yang benar-benar kamu inginkan. Dan kalau misalnya logika kamu merasa tidak bisa, tapi kalau hati kamu manggil gimana, ya udah gitu, ikutin juga gitu hati kamu gitu. Kalau misalnya hati kamu yang nggak yakin, lihat di logikanya, bener nggak sih kamu nggak bisa, kayak gitu, pertanyakan. Jadi ya hampir sama sih kayak yang tadi aku bilang, cuma ini tuh perbedaannya lebih ke minta bantuan di alam juga. Mungkin kamu bisa melakukan meditasinya di alam kayak gitu. Maaf ya, ini agak nggak jelas itu, kelihatan batunya tidak jelas. Oke, jadi itu aja untuk runes dan kristalnya. Sekarang aku singkirkan ini dulu, aku akan ambil oracle. Tadi aku udah kocok sih oracle-nya, tapi belum aku lihat. Oke, ini dia, baru-baru ada kunci, ada apa namanya, masih juga. Aduh,
Wow. Oke, jadi sebenarnya di tahun 2022 nih, hoki yang bakal datang ke kalian memang pemenuhan untuk apa yang kalian inginkan gitu. Tapi di sini masih kebalik dong, ada sangkar yang kebalik nih. Sebenarnya kalian tuh nggak tahu ya, ada mental block sih, tapi aku nggak tahu mental blocknya ini apa gitu. Yang sebenarnya ada berkah kayak gitu, agak susah masuk berkahnya gitu, agak susah lewat mana udah keblok gitu. Jadi kayak gitu. Ini juga menandakan adanya pelangi ya, dan di tahun 2022 ini adalah hal yang bagus untuk kamu memulai sesuatu sesuai dengan keinginan kamu, misi jiwa kamu, passion kamu, tapi perlu perencanaan. Ini kan kayak masih ada perencanaannya gitu ya, perencanaan untuk jangka panjang. Dan tanyakan dirimu, yakin nggak sih sama rencana kamu itu gitu. Karena hal yang akan kamu buat di sini akan bersih kayak gatel gitu. Oke, hal yang akan kamu buat di sini adalah sesuatu yang jangka panjang gitu guys. Ini divine maskulin. Oke, yang divine feminim akan semakin memancarkan aura daya pikatnya. Oke, akan ada kisah cinta yang datang di sini. Kamu akan dilihat sebagai orang yang menarik gitu ya. Pertama, kalau kamu divine-nya feminim. Kalau kamu divine-nya maskulin, kamu akan tertarik pada seseorang gitu, dan akan menjadi lebih dewasa lagi, lebih bertanggung jawab untuk memperlihatkan ke orang itu kalau kamu tuh bisa diandalkan kayak gitu, lebih gentle jadinya. Ini ada yang potensi yang kebalik dan 33. Jadi potensi ini mungkin adalah potensi yang sebenarnya ada di DNA kamu, ada di leluhur kamu, atau potensi turunan ya. Tapi mungkin ya masih kehalang lah, entah itu sama mental blocknya, entah itu memang belum waktunya juga bisa. Tapi di sini kebacanya sih mental block ya, masih ada trauma atau luka di inner child. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan ketiga. Untuk solusinya aku cuma bisa nyaranin tentang kamu meditasi di alam sih, dan ketahui apa sih luka di inner child kamu, ketahui sebenarnya kamu tuh ada trauma apakah apa yang memblok itu gitu, karena itu kan beda-beda ya tiap orang, dan mungkin perlu reading. Kalau misalnya aku bikin general reading, perlu video tersendiri gitu. Atau kalau misalnya kamu pengen untuk personal reading, silakan. Untuk awal Januari ini ada diskon, oke? 15% untuk non member, dan berapa persen? 5% kalau nggak salah ya untuk member. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton ya, bye bye.